Balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita masuk ke Capture 4 atau bab 4 di series pemrograman Golang Basic ya. Nah, kali ini kita membahas variabel di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, di video kali ini kita akan membahas variabel dan sintaks variabel di Golang nanti seperti apa. Lalu nanti kita membahas contoh program juga ya, mendeklarasikan variabel di Golang. Lalu nanti kita bahas perbedaan keyword var dan titik 2 sampai dengan ini dalam membuat variabel di Golang, dan kita juga nanti terakhir membahas deklarasi multiple variabel di Golang. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, ini variabel di Golang. Nah, variabel itu apa sih? Nah, jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan value atau data ya, sama aja. Jadi nanti teman-teman membuat variabel, ada nama variabelnya, lalu masukkan value-nya apa. Nah, nanti kita bisa panggil si variabelnya itu berkali-kali gitu ya. Oke. Untuk membuat variabel di Golang bisa dengan dua cara, yaitu dengan keyword var ya, atau dengan tanda titik 2 sama dengan gitu ya. Nah, sintaks dengan keyword var itu, nah nanti teman-teman var lalu nama variabelnya apa gitu ya. Nah, nanti tipe ini misalnya tipe data ya, tipe datanya apa. Nah, lalu value-nya atau datanya atau nilainya yang dimasukkan apa gitu ya. Nah, kalau yang sintaks dengan tanda titik 2 sama dengan itu cuma nama variabel, titik 2 sama dengan, lalu value-nya apa gitu masukannya, atau datanya atau nilainya gitu ya. Nanti ini kita bahas di contoh programnya biar lebih gampang. Oke, kita masuk. Nah, ini contoh membuat variabel di Golang. Nah, ini kita langsung coba ini aja kali ya di kode editor kita. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa bikin folder dulu, bebas nama foldernya. Misal go variabel. Oke. Nah, nanti dibuka di VS Code ya, kayak biasa. Oke, sudah terbuka. Ini foldernya, lalu buat file namanya main.go. Oke, sekarang kita coba buat variabel seperti di contoh tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau untuk membuat variabel dengan keyword var, keywordnya var, lalu nama variabelnya misalkan my name gitu ya. Lalu tipe datanya string, lalu misalkan value-nya atau datanya atau nilainya ya kita masukkan, misalkan Ahmad Mubid gitu ya. Lalu coba kita bikin lagi var, misalkan nick name sama dengan Ubid gitu. Lalu kita buat satu lagi my age dengan Oke, kita udah selesai membuat 3 variabel. Nah, yang pertama ini kita membuat variabel dengan keyword var ya. Jadi keywordnya dulu, lalu ini nama variabelnya, my name, ini tipe datanya, lalu ini value-nya atau nilainya atau datanya. Jadi nanti si value ini dimasukkan ke my name ini. Nah, my name ini kita panggil di sini gitu. Jadi kita bisa panggil ini berkali-kali ya, dimanapun kita mau gitu ya. Jadi nggak usah ngetik-ngetik ini lagi gitu ya. Oke, ini kita belum bahas ya string itu apa. Nanti kita bahas di materi tersendiri gitu ya. Tapi intinya kalau tipe data string itu menyimpan teks ya.
Jadi seperti Hello World atau ini contohnya di sini Ahmad Muhbit gitu ya. Dia biasanya ditandai sama kutip dua string gitu ya, string kata gitu ya. Ini juga sama string. Nah, ini kita bahas sedikit kalau yang angka ini tipe datanya bisa integer. Kalau integer itu biasanya singkatnya menyimpan bilangan bulat ya, gitu ya, nggak ada komanya. Kalau nanti boolean itu menyimpan nilai dengan dua status, biasanya true atau false. Kalau floating point itu menyimpan angka desimal biasanya. Oke, nanti itu kita bahas di materi terpisah setelah ini, mungkin di materi tipe data ya. Kalau ini teman-teman anggap aja ini kata dulu gitu ya. Nah, ini bilangan bulat integer gitu ya kalau in itu int. Ini yang kedua, variabel nickname Ubit gitu. Ini kenapa kok nggak ada tipe datanya ya? Ini boleh juga nih kayak gini. Kalau teman-teman bikin variabel kayak gini boleh juga. Nanti dia tipe datanya disimpulkan berdasarkan value ininya. Jadi value-nya ini kan string. Jadi ya udah dia nanti string ini. Compilernya menyimpulkan ini string gitu ya. Nah, ini contoh membuat variabel dengan tanda titik dua sama dengan ya. Bedanya dia lebih simple ya, dia cuma nama variabel, nggak pakai keyword var, nggak ada, lalu langsung value-nya apa gitu ya, gitu. Jadi tapi bedanya dia harus satu baris gitu ya, nggak boleh dipisah gitu ya. Jadi harus langsung deklarasinya variabelnya lalu nilainya langsung di sini, nggak bisa dipisah gitu. Oke, ini kita cetak, dicoba kita cetak ya. Nah, ketika kita cetak my name, dia langsung manggil yang ini, lalu ketik nickname manggil yang ini, dan my age manggil yang ini, gitu. Jadi kita tinggal panggil aja nama si variabelnya ini, ya. Jadi dia akan mencetak value ininya, ya. Nah, ini biasanya penulisan variabel di Golang itu, kebanyakan programmer Golang itu pakainya Camel case ya istilahnya ya. Jadi setiap kata itu dimulai dengan huruf besar kecuali kata pertama gitu, untuk memudahkan. Biasanya huruf pertama di kata pertama itu huruf kecil, nah sisanya huruf besar gitu ya. Misalkan my FL langsung first name-nya besar juga gitu, jadi Kamal Cash gitu ya. Jadi yang pertamanya kecil, nanti kata selanjutnya itu selalu huruf besar gitu ya. Itu biasanya pakainya Kamal Cash ya. Jarang sih yang pakai Pascal Cash kayak huruf besar semua, atau yang Snake Cash yang dipisahkan pakai underscore, jarang. Biasanya pakainya Kamal Cash ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, kita bahas sedikit ya, ada perbedaan antara keyword var dan tanda titik dua sama dengan ini dalam membuat variabel ya. Nah, kalau keyword var itu bisa digunakan di dalam dan di luar fungsi. Tapi kalau pakai titik dua sama dengan ini dia bisanya cuma di dalam fungsi ya. Kalau di luar fungsi itu nggak bisa. Terus satu lagi, deklarasi variabel dan penetapan value-nya dapat dilakukan secara terpisah. Nah, kayak yang tadi saya bahas ya. Jadi kalau pakai titik dua sama dengan itu dia harus satu baris ya penetapan value-nya. Jadi nggak bisa dilakukan secara terpisah, harus dilakukan pada baris yang sama gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi di luar fungsi itu maksudnya apa gitu ya. Nah, di luar fungsi itu seperti ini, misalkan ini kan fungsi ya. Ini fungsi functionnya. Nah, dia bisa di sini dideklarasiin di luar var x integer sama 1. Nanti ketika kita cetak x ya, dia mau ya ngeprint 1 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan pakai yang titik 2 sama dengan, misalkan di luar fungsi ya. Misalkan kita deklarasikan y titik 2 sama dengan, terus value-nya apa. Nah, ketika kita print dia akan error. Nah, errornya itu di baris 5 ini
ya kan, di baris 5 dia bilang syntax error non declaration statement outside function body, ya kan. Jadi dia ini nggak bisa dideklarasikan di luar fungsi gitu ya, seperti ini ya. Coba kita coba dulu di kode kita. Nah, misalkan kita bikin di sini ya, var x integer sama dengan 1 gitu ya. Ya, 1 dulu. X. Ini variabelnya x ya, teman-teman ya. Nama variabelnya x, lalu kita panggil x ya. Kalau kita coba jalanin, nah ini dia mau kan ngeprint 1 gitu ya. Ini 1. Kalau kita coba yang tadi misalkan ya, kita coba pakai tanda titik 2 sama dengan y, titik 2 sama dengan misalkan 2 gitu ya. Kita deklarasiin variabelnya di atas nih gitu ya. Lalu kita panggil nih, ya kan. Kita panggil sini y. Oke. Kalau kita eksekusi, apa yang terjadi? Nah, dia error tuh di baris 6. Kita lihat baris 6. Nah, ini syntax error non declaration statement outside function body. Jadi dia nggak bisa ya di luar body ya. Jadi itu bedanya ya. Dengan titik 2 sama dengan ini. Jadi dia harusnya di dalam sini, nggak bisa harusnya di dalam body ini kalau mau gitu. Kayak sama kayak yang di atas ini. Dia harus di dalam functionnya ini. Di dalam function kalau mau dia di sini. Nah, di sini baru bisa dia nggak error gitu ya. Oke, berarti ini kita komen dulu aja ya. Kita komen dulu ini. Ini error gitu ya, error tidak bisa digunakan di luar fungsi. Oke. Nah, oke, ini kita ini lagi. Balik lagi ke slide yang tadi, saat lagi direktur variabel dan penataan value dapat dilakukan secara terpisah. Oh, ini maksudnya seperti ini ya. Ini terpisah itu, nah ini maksudnya. Ini kan kita ambil contoh yang ini aja. Nah, ini kan var my name string gitu ya. Udah ada tipe datanya nih. Nanti teman-teman bisa terpisah gitu. Misalkan my name-nya di bawah. My name sama dengan ini value-nya apa. Nah, gini. Jadi maksudnya terpisah itu seperti ini ya. Dia bisa dilakukan secara terpisah, deklarasi variabel dulu, lalu dilanjutkan penetapan value-nya gitu ya. Nah, kalau si yang tadi ini yang pakai titik 2 sama dengan nggak bisa, karena dia harus satu baris kan, dia langsung nama variabel langsung value-nya. Jadi dia nggak bisa di bawahnya lagi dipanggil my age gitu, nggak bisa. Dia harus satu baris gini ya kalau yang pakai titik 2 sama dengan gitu. Jadi ini kalau kita panggil nggak bakal error yang ini ya, nanti harusnya dia sama aja. Nah, ya kan, nggak masalah. Jadi dia bisa dilakukan secara terpisah gini, bisa langsung di sini, bisa juga dipisah lagi, dipanggil di bawahnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini kita masuk ke deklarasi variabel tanpa nilai awal. Nah, jadi kan kalau kita mendeklarasikan variabel biasanya var a gitu ya, string sama dengan misalkan value-nya apa, nama misalkan Ahmad Mubid lagi, atau var b integer sama dengan 2, var c bool sama dengan true gitu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman kayak gini nih, value-nya nggak ada nih gitu ya, nanti gimana sih hasilnya gitu. Jadi nanti si ketika kode ini dijalankan, jadi dia
akan melihat default value dari si tipe datanya itu apa. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini, kita coba di sini ya, di kode editor kita. Nah, kita bikin di sini aja. Misalkan var, ini kan kita deklarasi variabel, nama variabel misalkan a gitu ya, string tipe datanya. Lalu kita nggak inisialisasi gitu kan, bisa dimasukkan di sini ya. Kita gini aja udah kosong, var b integer gitu ya, kosong juga var c. Sekarang boolean ya, yang tadi tipe data cuman ada mengembalikan true dan false kayak seperti ini. Lalu coba kita print misalkan ya, fmt titik println a b c ini. Oke, nah ketika kita print apa yang terjadi ya, nah ini ya 3 baris terakhir ini. Nah, dia akan di setel ke nilai default si tipe datanya. Jadi tipe data string ini defaultnya itu string kosong gitu, kosong gini. Kalau integer itu default value-nya itu nanti 0. Jadi teman-teman kalau nggak masukin value-nya nanti dia di setel ke default value-nya gitu. Jadi kalau boolean itu kan tadi dia tipe data yang menyimpan nilai true atau false ya. Nah, ini default value-nya kalau teman-teman nggak penetapan value-nya, dia default value-nya false. Jadi dia akan mengembalikan false ya. Gitu. Jadi akan setel ke nilai default value-nya kalau teman-teman deklarasi variabel tanpa nilai awal, tanpa value awal gitu ya, kosong di sininya. Oke. Akan kita lanjut ke, nah ini deklarasi multivar variabel ya. Jadi di variabel ini dimungkinkan juga ya untuk mendeklarasikan beberapa variabel di baris yang sama. Jadi bisa juga nih teman-teman kayak gini, var d e f g misalkan, ini nama variabelnya, lalu ini tipe datanya, lalu ini value-nya apa, lalu kita cetak. Oke, coba kita coba. Nah, kita coba di sini misalkan var, misalkan namanya d, e, nama variabelnya ini f, misalkan g, tipe datanya integer, lalu nilainya 1, misalkan 2,3, 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita print. D E F. Oke, seperti ini kita print ya si variabelnya seperti ini. Nah, ini juga bisa nih teman-teman kalau mau teman-teman mau kayak gini. Jadi nanti ketika di print hasilnya, nah ini 1 2 3 4 ya. Jadi deklarasi multiple variable. Jadi dalam satu baris ini teman-teman bisa langsung deklarasiin variabelnya. Jadi langsung nggak satu-satu kayak gini, bisa juga kayak gini. Tapi ini teman-teman kalau deklarasikan udah penetapan value untuk tipe datanya, teman-teman nggak bisa masukin tipe data yang lain ya. Misalkan di sini kan udah ditentuin integer, di sini teman-teman masukin string gitu ya. Nah gini, ini nggak bisa nih tuh, cannot use untyped string constant. Jadi teman-teman di sini udah naruh tipe data integer, di sini kok masukin string gitu. Jadi kalau misalkan ini jalanin saya error ya. Nah, ini baris 19. Baris 19 ini berarti yang ini. Nah, jadi kalau mau beda-beda gitu, misalkan ini teman-teman mau masukin integer, ini misalkan string gitu, ya udah ini teman-teman nggak usah aja, ini nggak usah ditulisin tipe datanya. Jadi di sini bisa nanti si value tipe datanya disimpulkan oleh compilernya dari
value-value-nya ini. Misalkan ya udah ini integer berarti dia langsung compile integer integer, lalu ini langsung string gitu ya. Kalau di sininya nggak ditetapin gitu ya. Kalau kita jalanin sih nggak error. Nah, 1, 2, 3 lalu hello world gitu ya, nggak error. Jadi gitu ya kalau deklarasi multiple variable misalkan dalam satu baris gini. Oke, kita balik lagi ke slide. Deklarasi multiple variable di dalam blok ya. Nah ini kita ada contoh juga. Jadi kadang juga ada juga nih programmer juga yang deklarasi variabelnya seperti ini di dalam blok. Ada juga nanti dalam kalau teman-teman bikin program, jadi teman-teman udah tahu ya. Dia biasanya dipakai kayak ini, dikelompokkan kelihatannya biar rapi gitu ya. Jadi dikelompokkan bersama dalam satu blok gitu. Jadi agar lebih mudah dibaca juga mungkin ya. Jadi tapi dia bisanya pakai keyword var ya, nggak bisa pakai titik dua sama dengan. Jadi var nanti di kurung buka lalu kurung tutup, nanti di sini masukin biasa variabelnya lalu di print ya. Oke, kita coba. Nah, misal kita bikin aja lagi ya di sini. Sorry, ini pindahin aja. Kita bikin di bawahnya aja. Di sini ya. Nah. Oke, di sini misalkan kita bikin ini dalam fungsi ya var kurung buka gitu ya, kurung tutup. Nah gini, lalu misalkan nama variabelnya first name gitu ya, tipe datanya string, value-nya misalkan Ahmad gitu ya, lalu last name sama dengan ini emang gitu ya, lalu hey misalkan tipe datanya integer, value-nya 172 gitu ya. Jangan lupa dipanggil nah udah kita panggil tiga-tiganya. Lalu kalau kita print, nah ini ya, jadi sama aja ketika kita print nanti muncul juga value-nya seperti ini, Ahmad Mubid lalu 172. Jadi ada juga ya yang deklarasi variabel gini, multiple variabel gini dalam satu blok ini bisa juga ya. Jadi pakai keyword var, pakai tanda kurung ini, lalu ini nama value-nya, tipe datanya ini juga bisa gini tanpa tanpa tipe datanya, nanti disimpulkan oleh compilernya tipe datanya apa, lalu bisa gini ya. Jadi lebih enak dilihat juga, lebih rapi gitu ya. Nanti tapi teman-teman bisa menyesuaikan ya, kalau teman-teman bikin variabel gini senyamannya teman-teman, diingat sintaksnya tadi yang nggak bisa apa, nanti disesuaikan sama program yang teman-teman dibuat seperti apa gitu ya. Kebanyakan sih pakainya seperti ini ya, var pakai variabel gitu ya, lalu atau pakai titik dua sama dengan ini lebih simpel ya. Gitu, kalau teman-teman nggak butuh untuk mendeklarasikan tipe datanya bisa langsung pakai ini gitu ya. Nanti disesuaikan dengan program yang teman-teman buat gitu ya. Ini semua kodenya. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, jadi selesai ya untuk materi variabel ini. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan value atau data gitu ya. Jadi variabel bisa dibuat agar kita bisa menggunakan data yang sama dimanapun kita mau gitu ya.
Nah, membuat variabel pada golang tadi bisa dengan keyword var dan titik dua sama dengan, dan juga tadi kita sudah bahas juga bisa mendeklarasikan multiple variabel dalam satu baris juga atau dengan blok tadi ya. Seperti itu materi variabel, jadi nanti teman-teman bisa explore lagi ya, nggak hanya di materi ini aja, mungkin ada lebih banyak lagi. Lalu jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk melihat ini ya, di apa, dokumentasi resmi dari golangnya ya, karena biasanya belajar itu mulai dari dokumentasi si golangnya ya. Kalau teman-teman misalkan cari golang, nah di sini nanti teman-teman belajarnya kalau misalkan mau explore lagi yang lainnya juga jangan lupa, karena semua biasanya kalau belajar itu dari ini ya, apa, dokumentasi resminya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti buat teman-teman yang mau lihat kode yang tadi gitu ya, atau yang sebelumnya, atau yang nanti juga kita buat lagi, itu nanti GitHub-nya di sini ya. Gitu ya, nanti bisa di copy aja atau di clone juga ya. Terus nanti slide ini juga nanti dibagiin juga eh, di materi video ini di bawahnya. Nanti teman-teman ketika lihat video ini di bawahnya description-nya nanti di situ udah saya lampir-lampirin dari apa namanya, GitHub-nya, slide-nya dan lain-lain ya, kontak dan lain-lain. Oke. Nah, sekian aja video saya kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, teman-teman, dan pastiin teman-teman subscribe video ini biar nanti nggak ketinggalan materi selanjutnya. Kalau teman-teman nanti suka sama video ini, jangan lupa di like, dan kalau ada pertanyaan ditulis aja di komen video ini gitu ya, atau saran juga boleh, kritik juga boleh buat perbaikan ke depannya. Nah, nanti kalau bermanfaat teman-teman sharing juga ya ke teman-teman yang lain gitu ya, di-share biar sama-sama belajar kita semua ya. Oke, gitu aja, sekian. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton ya. Oke.